Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita upgrade ke Windows 11 64-bit, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Flash disk minimal 8 GB original. 3. Laptop atau komputer yang akan kita upgrade ya teman-teman. Langsung saja, di tahap 1 kita backup data dari lokal disk C ke lokal disk D ya. Caranya kita klik File Explorer, kemudian lokal disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya lokal disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru ya teman-teman. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default seluruh data yang ada di lokal disk C sudah terbackup semua ke lokal disk D ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 11 64-bit original. Sebelum kita download, kita cek dulu properti Windows dan memastikan prosesor kita support 64-bit ya. Karena Windows 11 hanya ada 64-bit ya teman-teman. Caranya kita klik File Explorer, kemudian this PC kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Pada laptop saya ini terinstall Windows 10 Home Single Language. Untuk tipe operating sistemnya 32 bit. Dan di sini juga terlihat ya teman-teman, X64 base processor. Artinya prosesor pada laptop saya support 64 bit ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang laptop atau komputernya tidak tampil X64 base processor seperti saya ini, kita cek melalui command prompt ya. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt, kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu sistem info, kemudian enter. Selanjutnya kita scroll ke atas. Selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian prosesor ya. Nah, apabila di sini tertulis X86 family, artinya prosesor kita tidak support 64 bit ya teman-teman. Jadi jangan di-upgrade ke Windows 11 64 bit ya.
Tetapi apabila di sini tertulis x64 family seperti saya ini, artinya prosesor kita support 64 bit ya teman-teman. Jadi kita bisa upgrade ke Windows 11 64 bit ya. Setelah kita tahu command prompt kita close, kemudian properti Windows kita close, dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet ya teman-teman. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Windows 11 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 11 dari situs resminya Microsoft.com, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya select download, kita klik. Selanjutnya kita pilih Windows 11 Multi Edition ISO for x64 device ya. Kemudian download now. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one. Nah, di sini saya memilih Inggris United States ya, teman-teman. Kemudian kita klik confirm. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, Windows 11 hanya ada 64 bit ya. Selanjutnya kita klik download. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 11 64 bit original sudah terdownload. Selanjutnya kita download Rufus. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Rufus. Kemudian enter. Selanjutnya Rufus dari situs resminya rufus.ie, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah agar kita bisa memilih Rufus sesuai versi yang kita inginkan. Kita klik other version GitHub. Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik close ya, teman-teman. Nah, di sini kita download Rufus sesuai tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita ya. Di sini saya akan mendownload Rufus versi 4.4 x86 karena saat ini laptop saya terinstall Windows 10 32 bit ya, teman-teman. Kita klik. Terlihat ya teman-teman, Rufus sudah terdownload. Selanjutnya kita cek. Caranya kita klik kanan. Kemudian show in folder. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, Rufus versi 4.4 x86 dan ISO Windows 11 64 bit original sudah terdownload ya. Selanjutnya file explorer kita close dan Google Chrome juga kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya teman-teman. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi.
Di tahap 3 kita buat bootable flash disk. Caranya kita klik file explore. Kemudian kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya flash disknya kita klik. Nah, di sini apabila ada data penting, silahkan di backup dulu ya teman-teman. Karena saat membuat bootable flash disk nanti, flash disk otomatis akan diformat ya. Untuk data saya akan saya backup dulu ke local disk D ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru ya teman-teman. Caranya kita klik kanan. Kemudian new. Kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data FDD. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita jalankan Rufus ya teman-teman. Caranya Rufus kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian run. Kemudian yes. Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik no ya teman-teman. Selanjutnya pastikan flash disknya benar ya. Di Rufus terbaca E. Dan di laptop atau komputer kita juga terbaca E ya. Artinya flash disknya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita klik select. Selanjutnya kita pilih ISO Windows 11 64-bit original yang baru saja kita download ya. Kemudian open. Selanjutnya kita pilih partisi scheme ya teman-teman. Sebelum memilih partisi scheme, kita cek dulu style partisi hard disk atau SSD kita ya. Caranya disk PC kita klik kanan. Kemudian manage. Selanjutnya disk management kita klik. Selanjutnya hard disk atau SSD kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian properti. Selanjutnya tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman style partisi hard disk atau SSD kita ya. Untuk style partisi hard disk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi nanti di partisi scheme saya juga akan memilih MBR ya. Tetapi bagi teman-teman yang style partisi hard disk atau SSD-nya menggunakan GPT, nanti di partisi scheme juga silahkan pilih GPT ya. Setelah kita tahu, kita close. Dan komputer manajemen juga kita close.
Selanjutnya kita pilih partisi scheme sesuai dengan style partisi hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Di sini saya akan memilih MBR sesuai dengan style partisi hard disk atau SSD pada laptop saya. Selanjutnya kita klik start. Nah, bagi teman-teman yang laptop atau komputernya belum support TPM 2.0, untuk nomor 1 dan nomor 2 dari atas ini kita checklist ya teman-teman. Tetapi apabila laptop atau komputer kita sudah support TPM 2.0, tidak di checklist juga tidak masalah ya teman-teman. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian OK lagi. Maka secara otomatis proses pembuatan bootable flash disk berjalan ya teman-teman. Kita tunggu saja proses pembuatan bootable flash disknya sampai selesai ya. Apabila sudah selesai, kita klik close. Selanjutnya kita cek bootable flash disk yang baru saja kita buat ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, bootable flash disk sudah jadi. Selanjutnya kita eject flash disknya ya teman-teman. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Sampai sini bootable flash disk sudah siap kita gunakan untuk mengupgrade ke Windows 11 64 bit ya. Di tahap 4 kita rename local disk C. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian local disk C kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian rename. Selanjutnya beri nama Windows. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk C sudah rename menjadi Windows C. Mengapa kita rename local disk C? Untuk memudahkan pada saat upgrade nanti ya teman-teman. Karena saat ini partisi C ini terinstall Windows 10 32 bit ya. Nanti akan kita upgrade atau akan kita ganti dengan Windows 11 64 bit ya teman-teman. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 5 kita upgrade atau install ke Windows 11 64 bit ya. Caranya kita matikan dulu laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik start. Kemudian icon power kita klik. Kemudian shutdown. Pertama-tama pastikan flash disknya masih tercolok pada laptop atau komputer kita ya. Selanjutnya kita nyalakan laptop atau komputer kita. Kemudian kita tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS ya teman-teman. Setelah tampil BIOS, kita arahkan ke tab boot. Nah, di sini apabila tidak ada hard drive BBS priority, teman-teman langsung setting di bagian boot option ya. Tetapi apabila ada hard drive BBS priority, kita arahkan dulu ke hard drive BBS priority ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian enter lagi. Selanjutnya arahkan ke nama flash disk kita ya teman-teman.
kemudian enter. Selanjutnya kita tekan escape. Selanjutnya arahkan ke boot option 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, apabila di sini flash disk kita terbaca menjadi 2 seperti ini, untuk boot option 1 ini kita pilih sesuai dengan style partisi hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Misalnya style partisi hard disk atau SSD kita menggunakan GPT, maka di boot option 1 ini kita pilih UV ya teman-teman. Nah, karena laptop saya style partisi hard disk atau SSD-nya menggunakan MBR, maka di boot option 1 ini saya pilih nama flash disk saya ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya arahkan ke boot option 2. Nah, di boot option 2 apabila sudah terbaca UV atau nama flash disk kita biarkan saja ya teman-teman, jangan dirubah. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan. Kemudian enter. Apabila tampil press any key to boot from CD or DVD or USB, langsung kita tekan enter ya teman-teman. Jangan sampai titik-titiknya habis. Maka secara otomatis booting sudah dari bootable flash disk kita ya teman-teman. Nah, untuk temp dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Sebagai informasi, sampai saat ini produk Windows 10 masih bisa digunakan di Windows 11 ya teman-teman. Nah, di form aktivasi, bagi teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya belum teraktivasi, tetapi saat ini sudah memiliki produk Windows 10 atau Windows 11 original, silahkan isikan produknya ya. Selanjutnya kita klik next. Maka edisi Windows 11 akan terpilih secara otomatis sesuai dengan edisi produknya yang baru saja kita masukkan ya teman-teman. Tetapi apabila saat ini teman-teman belum memiliki produk Windows 10 atau 11 original, silahkan pilih I don't have a product, karena kita bisa aktivasi setelah selesai upgrade atau setelah selesai menginstal nanti ya teman-teman. Nah, apabila Windows 10 kita sebelumnya sudah teraktivasi, kita pilih I don't have a product ya teman-teman. Maka setelah selesai upgrade atau selesai install nanti, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka Windows 11 akan aktif atau teraktivasi selama kita tidak merubah edisi Windows atau mengganti motherboardnya ya. Nah, karena Windows 10 saya sebelumnya sudah teraktivasi, jadi di sini saya pilih I don't have a product. Nah, di sini apabila Windows 10 kita sebelumnya belum teraktivasi, silahkan pilih edisi Windows 11 sesuai selera teman-teman ya. Tetapi apabila Windows 10 kita sebelumnya sudah teraktivasi, maka di sini kita pilih edisi Windows 11 sesuai yang terinstall pada laptop atau komputer kita sebelumnya ya. Pada laptop saya sebelumnya terinstall Windows 10 Home Single Language.
Maka di sini saya pilih Windows 11 Home Single Language ya teman-teman. Agar nanti setelah selesai upgrade atau install, tinggal mengoneksikan dengan internet, maka akan aktif atau teraktivasi kembali ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita checklist I accept. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, kita akan mengupgrade atau mengganti Windows 10 32 bit ke Windows 11 64 bit di partisi Windows ya. Yang partisinya sebelumnya sudah kita rename ya teman-teman. Nah, untuk caranya partisi Windows kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses upgrade atau instalasinya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 15 sampai 30 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, flash disknya kita cabut ya. Maka secara otomatis booting sudah dari hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Nah, di region apabila sudah terpilih Indonesia, selanjutnya kita klik yes. Nah, untuk keyboard layout apabila sudah terpilih AS atau English United Status, selanjutnya kita klik yes. Untuk second keyboard kita skip saja ya teman-teman. Nah, di network apabila tidak tampil I don't have internet seperti saya ini, atau tidak bisa di next, untuk mengatasinya teman-teman silahkan ikuti tutorial cara bypass network di Windows 11. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Nah, karena di sini I don't have internet saya tampil, maka di sini saya klik I don't have internet ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik continue with limit setup. Nah, di sini kita isi nama laptop atau komputer kita ya, teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Nah, untuk password di sini saya kosongin ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil choose privasi setting seperti ini, kita klik next ya teman-teman. Kemudian next lagi. Selanjutnya kita klik accept ya teman-teman. Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil.
Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 11 sudah tampil ya teman-teman. Selanjutnya kita cek properti Windows 11. Caranya kita klik File Explore, kemudian This PC kita klik kanan, kemudian properti. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk edisinya Windows 11 Home Single Language. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Untuk versinya 23H2. Artinya upgrade dari Windows 10 32 bit ke Windows 11 64 bit berhasil ya teman-teman. Selanjutnya properti Windows kita close, dan File Explorer juga kita close. Di tahap 6 kita kembalikan flash disk seperti semula. Caranya kita klik File Explorer, kemudian kita colokkan flash disk yang sebelumnya kita buat bootable ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, flash disk saya terbaca menjadi dua partisi ya, E dan F ya teman-teman. Nah, untuk mengembalikan flash disk menjadi satu partisi, caranya This PC kita klik kanan, kemudian Show More Option kita klik, kemudian Manage. Selanjutnya Disk Management kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, flash disk saya terbagi menjadi dua partisi seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman perhatikan kapasitas flash disknya ya. Dan flash disk kita terbaca sebagai disk berapa ya teman-teman. Di sini untuk flash disk saya kapasitasnya terbaca 7,45 GB dan terbaca sebagai disk 1 ya teman-teman. Nah, untuk mengembalikan partisi flash disk menjadi satu kembali, caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu CMD. Selanjutnya CMD atau command prompt, kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu dispart, kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu list disk, kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, flash disk saya terbaca 7632 MB dan terbaca sebagai disk 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu select disk 1, kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu clean, kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ada notif error seperti ini ya. Artinya belum sukses ya teman-teman. Nah, untuk cara mengatasinya kita ulangi perintah mulai dari select disk 1, kemudian enter.
Kemudian kita ketikkan perintah lagi, yaitu clean, kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, this part succeeded in cleaning the disk. Artinya partisi flash disk sudah berhasil kita cleaning ya teman-teman, atau kita kosongkan. Selanjutnya file explore kita close. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, flash disk sudah kosong tanpa partisi ya. Selanjutnya kita buat partisi. Caranya kita klik kanan, kemudian new simple volume, kemudian next, kemudian next lagi, kemudian next lagi. Nah, di sini labelnya saya ganti FDD ya teman-teman. Kemudian next, kemudian finish. Terlihat ya teman-teman, flash disknya sudah berhasil kita buat partisi. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, sudah terbaca menjadi F semua ya teman-teman. Artinya sudah menjadi satu partisi. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut. Selanjutnya flash disknya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya local disk D kita klik kembali. Selanjutnya folder backup data FDD kita hapus ya teman-teman, karena datanya sudah kita pindahkan ke flash disk ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Selanjutnya kita eject flash disknya ya teman-teman. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan data ke local disk C, caranya folder backup data C kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk data saya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya teman-teman. Selanjutnya file explore kita close. Selanjutnya teman-teman silahkan ikuti tutorial cara install atau update driver di Windows 11 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Sekian ya teman-teman, cara upgrade dari Windows 10 32 bit ke Windows 11 64 bit tanpa TPM 2.0. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.